Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan agama Islam PPG Batch 2 kategori 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhanuddin SPD selaku guru pendidikan agama Islam di SDN Cindai Alus 1 Martapura Kabupaten Banjar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin, nomor induk 240401130890. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Cindai Alus 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi sholat berjamaah pada kelas 3 sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allah. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa belajar. Untuk memimpin doa belajar, ya, persilahkan Ali. Sikap berdoa, tangan Di atas, kepala ditundukkan, hati diundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahul. Ya, persilakan Ali duduk. Nah, sekarang membaca surah pendek. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad. Oke. Selanjutnya Bapak mau absen dulu. Siapa di sini yang tidak turun? Laila. Oh ya. Lailanya kemana Lailanya? Oh. Ya. Berarti ada 3 orang yang tidak turun. Baik. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang senangnya belajar hadis. Hadisnya yaitu tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan bersama-sama. Oke. Nah, baik, bisa 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Nah, itu namanya sholat berjamaah. Terus jika kamu ingin lebih rajin melaksanakan sholat berjamaah, apa yang akan kamu ubah atau ditingkatkan lagi dari kebiasaan sekarang? Ayo, nah ini. Nah, mengurangi bermain HP. Nah, jangan selalu main sampai waktu sholat.
Nah, dilepas dulu HP-nya main game atau menonton TV saat mendekati waktu sholat. Nah, itu cara mengubah diri lah. Nah, supaya diri kita mencoba membiasakan diri mengikuti imam dengan baik dan tidak ragu sholat berjamaah. Nah, keutamaannya orang yang sholat berjamaah apa? Ia memiliki pahala 27 derajat. Nah, 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Nah, sekarang lihat gambarnya. Ini sholatnya berjamaah apa sendiri? Nah, ini namanya, kalaunya imamnya laki-laki, makmumnya cuman ada perempuan, beradanya di belakang. Kalaunya makmumnya laki-laki, beradanya di samping kanan. Nah, ini namanya berjamaah. Ini sholat sendiri, pahalanya bahkan lebih besar dibanding orang yang sholat sendiri. Nah, itu keistimewaan orang yang sholat berjamaah ya. Nah, sekarang apa yang membuat kalian kadang ingin atau tidak ingin ikut sholat berjamaah? Ayo, ini ya, Nabil. Oke. Mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi. Oke, beri tepuk keren dulu untuk Nabil. Keren, memang keren. Nah, itu tadi jawaban dari Nabil. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi, mengapa sholat berjamaah dianggap lebih utama daripada sholat sendirian? Ya, silahkan si Ali. Berjamaah lebih baik karena Rasulullah bersabda bahwa pahalanya 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendiri. Dengan sholat berjamaah kita terbiasa disiplin dalam mengikuti imam. Dengan sholat berjamaah kita terbiasa disiplin dan dalam mengikuti imam. Sholat berjamaah mempererat kebersamaan dengan teman dan keluarga. Iya, tepuk keren lagi buat Ali. Keren, memang keren. Nah, baik. Nah, jadi apa yang membuat kalian kadang ingin atau tidak ingin ikut sholat berjamaah, yaitu karena apa tadi? Apa Nabil tadi? Oke, nah itulah tadi jawaban dari si Nabil, merasakan kebersamaan sholat bersama jadi lebih menyenangkan. Nah, jadi orang yang sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Oke, baik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang tujuan kita, yaitu menjelaskan pesan pokok hadis sholat berjamaah dengan benar. Nah, hari ini kita akan memecahkan suatu masalah. Oke. Pengertian sholat tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu sholat berjamaah adalah ibadah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Oke, nah selanjutnya, kalau orang yang sholat sendiri tidak ada imam. Bedanya orang yang berjamaah dan orang yang sholat sendiri, orang yang berjamaah ini pahalanya yang terutama lebih banyak 27 derajat. Kalau orang yang sholat sendiri cuman satu pahala. Nah, mana bagusnya? Mana bersama-sama. Oke, baik. Nah, jadi sholat berjamaah tadi adanya imam. Nah, kita mengikuti pergerakan imam. Apakah boleh makmum mendahului imam? Nah, tidak
Boleh nggak makmumnya berada di depan imam? Nggak boleh. Nah, jadi sholat berjamaah itu harus mengikuti pergerakan imam. Sekarang hadis sholat berjamaah yaitu, nah masih ingat hadisnya? Nih hadisnya, lihat. An Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tabdulu sholatul fardhi bi sab'i wa ishrina darajat. Artinya apa? Sholat berjamaah lebih baik, lebih utama daripada orang yang sholat sendiri. Nah, pahalanya apa? Dengan 27 derajat. Masih semangat semua? Masih. Oke, sekarang Bapak mau cek semangatnya dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Oke, baik, semangat sudah semuanya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan inti kita, yaitu tentang hadis sholat berjamaah. Nah, sekarang kalian simak videonya. Nah, videonya ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, perhatikan. Kita ke masjid yuk. Waktunya sholat asar nih. Kak, nanti saja. Lagi asik lihat ikan nih. Nanti dilanjutin. Nah, lihat di videonya, simak videonya. Sholat asar. Ayo nanti keburu komat. Ya, nanti saja. Ini lagi seru-serunya. Yakin kamu nggak mau ikut ke masjid nih? Tuh, cerewet. Kamu saja sana duluan. Lagi pula, waktu sholat asar itu kan panjang. Jadi bisa nanti-nanti saja. Saya sholat di rumah saja deh. Terserah kamu, Gus. Simak videonya lah, apa yang terkait dengan masalah kita sekarang. 27 derajat. Nah. Lebih banyak daripada kamu sholat sendirian. Apalagi dikerjakan secara berjamaah di masjid saat awal waktu. Masa sih yang benar. Iya bener lah. Lagian kalau kamu tunda sholatnya, emang kamu yakin usia masih ada saat itu? Iya deh, Din. Bener juga kamu. Kalau gitu, aku mau sholat berjamaah deh sekarang. Nah gitu dong Gus. Ayo kita berangkat sekarang. Siap. Nah, itulah tadi videonya. Nah, apa yang kalian simak video tadi? Nah, sholat berjamaah itu benar, sudah sholat berjamaah. Anggap saja si A dan si B. Si A mengajak si B kemana tadi? Ke masjid. Nah, ke masjid untuk melaksanakan berjamaah. Lalu apa jawaban si B? Tidak mau lah. Kenapa jadi tidak mau? Padahal pahalanya sholat berjamaah tadi 27 derajat lebih besar daripada orang yang sholat sendiri. Apalagi tidak sholat. Nah, adalah pahalanya tidak sholat? Tidak ada. Nah, sekarang itu keterkaitannya masalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nih masalahnya yang pertama, kenapa anak-anak itu ke aktivitas sehari-hari yang padat seperti sekolah, tugas rumah, serta hiburan digital seperti main game, main HP. Nah,
Karena seringkali menjadi alasan utama seseorang jarang meluangkan waktu untuk ke masjid atau ke musola. Nah, padahal sholat berjamaah ini memiliki banyak keutamaan baik secara spiritual maupun sosial. Nah, seperti meningkatkan ukhuwah. Ukhuwah ini artinya di mana ukhuwahnya terletak. Coba lihat kalian. Pernah ke musola? Ayo, siapa yang pernah ke musola angkat tangan? Nah, sholat bersama-sama di musola pernah semua? Oke, masjid. Nah, lihat selesai assalamualaikum, lalu bersalaman. Nah, itu ada nilainya untuk meningkatkan tali persaudaraan. Nah, terus lagi mempererat hubungan dengan Allah serta sesama muslim. Oke. Sekarang Bapak bagi kelompok, ada 3 kelompok. Nah, sekarang itu ke sini. Nah, dikumpulkan, ngerapatkan. Dirapatkan lembar kerjanya masing-masing kelompok. Silahkan kerjakan. Nah, silahkan kerjakan. Nah, silakan kerjakan. Ya, namanya jangan kada ingat lah, namanya ditulis nama kelompoknya. Soalnya yang mana, Pak? Ini soalnya nih. Nah, ini soalnya nih. Bagaimana cara untuk memotivasi anak-anak supaya lebih rajin sholat berjamaah? Nah, itu soalnya. Nama kelas. Nah, kelasnya, nama kelompoknya siapa-siapa orangnya. Ya, nama kelompoknya. Ya, kelompok 1 namanya siapa-siapa. Kelompok 2 namanya siapa-siapa, namanya ditulis juga lah. Dan kelas tuh soalnya bagaimana cara untuk memotivasi anak. Nah, supaya lebih rajin sholat berjamaah. Nah, nanti setelah selesai semua, nanti maju masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Nah, jadi kalian silahkan cari tahu bagaimana caranya untuk memotivasi anak tuh supaya lebih rajin dia itu sholat berjamaah. Nah, silahkan diskusikanlah kelompoknya. Nah, masalah yang sekarang padahal sholat berjamaah itu banyak pahalanya. Ada berapa tadi pahalanya? 20 derajat. Kenapa jadi anak-anak sekarang kurang termotivasi sholat berjamaah? Nah, cari solusinya apa? Nah, cari solusinya. Oke, baik, kita persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan nih, perhatikan semua. Nih, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompoknya. 1. Memberikan keteladanan melalui contoh nyata dari orang tua, guru, dan teman sebaya. 2. Membiasakan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. 3. Menjelaskan manfaat sosial sholat berjamaah seperti meningkatkan ukhuwah dan
kedisiplinan. 4. Mengadakan program khusus untuk anak-anak di masjid seperti cerita keislaman atau lomba doa. 5. Membuat suasana masjid yang ramah anak-anak agar mereka merasa nyaman. Oke, baik. Nah, baik, sekarang kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Mengajarkan keutamaan sholat berjamaah sejak dini karena sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendirian. Mengurangi waktu main game HP atau game terus sebelum waktu sholat. Oke, beri tepuk keren. Keren. Memang keren. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok. Jawaban kelompok 2 yaitu mengajarkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, sejak dini karena pahala orang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Nah, oke, baik. Sekarang kita beri umpan balik untuk kelompok 2 dari kelompok 3. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Nah, untuk mempresentasikan. Nih, perhatikan kelompok lain, perhatikan. Nanti berikan tanggapan dari kelompok 1 ke kelompok 3 ya. Menjadikan sholat berjamaah sebagai bagian dari kegiatan harian anak-anak. Buat aktivitas bermain sebelum atau sesudah sholat untuk menarik minat anak-anak ke masjid. Membuat daftar kehadiran sholat berjamaah. Oke, kita beri tepuk keren untuk kelompok 3. Keren. Memang keren. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 memberi tanggapan kepada kelompok 3. Mencatat kehadiran bisa membuat anak lebih semangat. Nah, itulah tadi tanggapan dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh ya, nah tanggapannya yaitu bagus idenya. Kata kelompok 1 apa tadi? Mencatat kehadiran bisa membuat anak lebih semangat. Nah, cuman beri sedikit tambahan lah, hindari namanya pendekatan yang terlalu formal atau resmi seperti daftar hadir agar tidak membuat anak merasa tertekan. Nah, karena tadi sudah semua mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan beri lembar kerja. Nah, silakan kalian jawab lah. Ya, kerjakan. Itu yang Bapak kasih tadi silakan kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Lah. Silakan, itu menjodohkan atau mencocokkan daripada hadis sholat berjamaah. Nah, jadi hadisnya apa, artinya apa? Nah lah, jadi kalian menjodohkan, mencocokkan. Paham soalnya? Paham. Oke, sisa 5 menit. Nah, ya sudah semua? Nih sudah? Oke, kalau sudah kumpul. Oke,
baik, karena sudah tadi mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, sekarang kita akan merefleksikan hasil pelajaran pada hari ini, yaitu apa yang telah kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ya, silahkan Rania. Saya baru tahu Pak kalau sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad karena pahalanya lebih besar. Tadi juga saya Pak jadi paham kalau sholat berjamaah itu penting untuk membangun kebersamaan tidak hanya di masjid, di sekolah, tapi juga di rumah bersama keluarga. Oke, beri tepuk keren untuk Rania. Keren. Keren. Memang keren. Oke, nah jadi kata Rania sangat senang dengan pelajaran hari ini. Nah, kenapa jadi senang tadi Rania? Nah, karena tahu bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada orang yang sholat sendirian, apalagi sholatnya di masjid. Nah, itu lebih besar pahalanya. Nah, oke. Sekarang ya pertanyaan lagi, bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Oke, silakan Rafa. Sangat senang Pak karena saya jadi lebih tahu betapa pentingnya sholat berjamaah dan mengapa kita harus lebih rajin melakukannya. Jadi saya merasa termotivasi untuk lebih semangat sholat berjamaah. Oke, beri tepuk keren. 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 Memang keren. Oke, kata Rafa tadi sangat senang karena apa? Nah, Rafa lebih tahu betapa pentingnya sholat berjamaah. Nah, kenapa juga kita harus lebih rajin melakukannya? Karena merasa termotivasi untuk lebih semangat sholat berjamaah. Nah, itulah tadi jawaban dari hasil refleksi teman-temannya. Setelah itu, nah marilah kita menyimpulkan bersama-sama dari hasil diskusi tadi. Nah, bagaimana kesimpulannya? Agar anak-anak lebih rajin sholat berjamaah, caranya adalah 1. Berikan contoh orang tua dan guru harus rajin sholat berjamaah dulu. 2. Ajak dan dukung, libatkan keluarga, teman, dan lingkungan masjid. 3. Beri edukasi, ajarkan manfaat sholat berjamaah dengan cara cerita atau permainan. 4. Batasi gangguan, kurangi waktu main HP atau game sebelum sholat. 5. Beri apresiasi, berikan pujian atau tantangan seru untuk memotivasi. Oke, beri tepuk keren untuk si Ali. Keren. Keren. Memang. Oke, jadi kesimpulan hasil diskusi kita hari ini yaitu apa tadi? Memberikan contoh. Nah, supaya anak itu termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang mengasih contohnya? Seperti orang tua, nah guru maupun lingkungan di rumah. Terus apa lagi? Yang kedua tadi apa kata Ali? Ajak dan dukung. Nah, libatkan keluar sampai waktu sholat, ya kah? Bawahi mama, sudah sampai waktu sholat. Nah, kita berjamaahan yuk. Nah, ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada. Nah,
Ini orang tuanya main HP, anaknya main HP, habis kada tahu lagi sholat isya kada tahu, sholat maghrib kada tahu. Nah, apalagi orang tuanya tidak melajari sholat berjamaah, tidak memulai, nah tidak mengajak. Nah, itu. Nah, jadi sampai di sini paham? Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham, oke. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, perhatikan, memberikan pahala yang lebih besar dibanding orang yang sholat Nih, misalkan berjamaah tadi berapa pahala? Sembahyang zuhur berjamaah, berapa pahalanya sholat zuhur berjamaah? 27 derajat. Nah, misalnya dengan orang yang sholat sendiri berapa pahalanya? 1. Nah, terus lagi sholat asar berjamaah berapa lagi? 27 derajat lagi. 27 tambah 27 berapa? Itu kesimpulan kita pada hari ini, yaitu orang yang sholat berjamaah itu lebih besar. Nah, orang yang sholat berjamaah juga apa tadi? Mempererat hubungan tali silaturahmi. Nah, biasanya Allahumma sholli. Nah, itu namanya mempererat tali silaturahmi. Nah, sekarang karena waktu kita habis, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semua? Paham. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Allahumma arina haqqo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Iya, silakan duduk Ali. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.